Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Afrainbow. Hai teman-teman, jadi episode ini cukup spesial karena kalau biasanya aku bahas tentang buku atau bikin podcast atau ngobrol sama teman gitu. Tapi di episode ini aku akan sharing tentang pengalaman aku selama kuliah di ITB. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi dulu aku kuliah di ITB, S1 dan S2 di ITB. S1-nya aku ambil jurusan Rekayasa Pertanian dan S2-nya ambil jurusan Biomanajemen. Nah, nanti mungkin video tentang ITB ini aku akan bagi jadi beberapa part, tapi untuk episode yang hari ini aku akan cerita tentang bagian pertamanya kuliah di ITB. Jadi flashback dulu, aku masuk ITB tuh angkatan 2014, udah cukup lama ya, udah 6 tahun, udah tahun 2021 berarti udah 7 tahun. 6 tahun lebih lah, udah 6 tahun lebih sejak aku masuk ITB. Aku berusaha menggali ingatan-ingatan aku ya tentang ketika pertama kali aku masuk ITB. By the way, dulu aku SMA-nya di Gorontalo boarding school. Kalau teman-teman tahu mungkin namanya Manis dan Cendika Gorontalo. Nah, karena posisi sekolah aku di Provinsi Gorontalo waktu itu, aturannya adalah ketika daftar undangan itu kita cuma bisa milih satu PTN di provinsi tempat kita sekolah sama satu PTN di luar provinsi itu, terserah di mana aja. Nah, karena aku sekolahnya di Gorontalo, berarti salah satunya harus milih ada PTN yang di Gorontalo. Tapi kan aku nggak memilih itu gitu. Jadi aku cuma bisa memilih jalur undangan itu di satu PTN dengan 2 jurusan. Jadi bener-bener kayak pilihannya tuh sangat terbatas gitu. Nah, dulu tuh aku waktu kelas 3 SMA aku pengen banget kuliah tuh masuk di jurusan jurnalistik atau psikologi gitu, karena aku pengen jadi jurnalis lingkungan atau pengen jadi psikolog. Tapi waktu itu dapat masukan dari guru, karena aku jurusan IPA, jadi sayang kalau aku daftar untuk undangannya itu untuk SNMPTN-nya ngambil jurusan yang di luar IPA, kayak jurnalistik sama psikologi kan di luar IPA gitu. Nah, akhirnya waktu itu ya udah deh aku SNMPTN pilih aja dulu yang bisa masuk di IPA gitu biar nggak sayang. Ya udah, karena selain psikolog dan jurnalistik aku juga suka biologi, karena kan aku jurnalistik sebenarnya aku pengen jadi jurnalis lingkungan kan, jadi aku juga suka biologi yang berbau biologi gitu. Akhirnya aku cari-carilah di mana. Terus aku menemukan bahwa di ITB itu ada namanya SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Pas aku cari, oh ternyata SITH itu dibagi jadi 2, SITH Sains dan SITH Rekayasa. Nah, waktu menarik nih, apalagi namanya Rekayasa gitu kan, kayak dalam bayangan aku SITH Rekayasa tuh kayak akan merekayasa gen gitu-gitu ya. Dan namanya juga anak SMA yang suka nonton film dan baca novel, bayangannya tuh ke arah sana. Jadi akhirnya aku pilihlah itu. ITB pilihan pertamanya SITH Rekayasa, pilihan keduanya SITH Sains. Waktu itu aku nggak terlalu berharap banyak ke situ karena aku memang pengen banget masuk jurnalistik atau psikolog gitu. Jadi emang kayak ya udah daftar aja lah gitu. Toh waktu itu juga yang daftar ke ITB jalur undangan itu teman-teman aku yang mayoritas tuh anak-anak olimpiade dan naikin atas gitu. Jadi kan aku kayak ya udahlah kayak gitu. Terus masya Allahnya alhamdulillah aku keterima jalur undangan di ITB. Waktu itu ya namanya juga pas pertama kali dapat berita keterima ya pasti bahagia lah, saking bahagianya nangis gitu. Nah, besoknya tuh aku baru dihadapi realita gitu, karena waktu itu seingat aku yang masuk jalur undangan ke ITB itu adalah teman-teman aku yang anak-anak olimpiade gitu. So aku mikir, aku tuh layak gak sih masuk ITB dengan jalur undangan? Kayaknya aku nih hoki-hokian doang gitu loh, bukan karena kemampuan aku bisa masuk ITB. Aku waktu itu sempat nangis karena itu. Kalau teman-teman kan aku boarding school ya, jadi waktu itu aku sempat nangis curhat ke teman-teman kamar aku waktu itu. Singkat cerita akhirnya aku bisa masuk akhirnya aku daftar ulang ke ITB jalur undangan, terus masuk ke kuliah pertama. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi di ITB itu sistemnya agak berbeda dengan kuliah di tempat lain. Jadi kalau di ITB itu di tahun pertama kita akan
kuliah dengan nama TPB atau tahap persiapan bersama, kalau nggak salah. Nanti aku cek deh yang bener apa TPB. Nah, TPB itu selama 1 tahun, semester 1 dan semester 2, teman-teman akan belajar tentang materi-materi dasar gitu. Jadi kurang lebih apa yang teman-teman pelajari itu mirip dengan satu angkatan tuh mirip gitu. Kecuali mungkin anak-anak FSRD, aku kurang tahu sih, mungkin FSRD agak beda ya. Tapi yang aku tahu mayoritas tuh tetap belajar matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, rekayasa dan desain, terus ada bahasa pemrograman, aku lupa nama mata kuliahnya apa gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak materi-materi matrikulasi gitu istilahnya. Tapi itu justru TPB ini cukup berat buat aku. Jadi seperti tadi aku cerita, aku memilih memilih SITH Rekayasa. BTW SITH Rekayasa itu adalah fakultasnya ya, bukan jurusan. Karena kalau masuk ITB itu kan milihnya fakultasnya. Aku milih SITH Rekayasa tuh karena aku suka biologi dan aku ingin menghindari matematika ataupun fisika karena aku merasa aku nggak suka dan kurang mampu gitu di hitung-hitungan logika matematika tuh aku kurang banget. Nah, sayangnya ketika aku masuk SITH Rekayasa, ternyata SITH Rekayasa tuh beda sama SITH Sains waktu TPB. Kalau teman-teman yang di SITH Sains tuh kan jurusannya ada biologi sama mikrobiologi, itu kan sains banget ya. Nah, di SITH Sains itu waktu TPB belajar matematika dasar, fisika dasarnya tuh yang B gitu kalau nggak salah. Terus PRD-nya, rekayasa dan desainnya tuh kayaknya kalau nggak salah gabung sama SF. Nah, sedangkan kita di SITH Rekayasa belajar matematika dasarnya tuh A, fisika dasarnya A gitu kan, kimia dasarnya A, terus udah gitu rekayasa dan desainnya digabung sama FTMD. Kebayang dong, maksudnya sebagai anak yang mau masuk SITH Rekayasa tuh karena suka biologi, terus dihadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang wah menantang buat aku, ditambah lagi PRD-nya bareng sama anak-anak FTMD yang itu teknik banget kan. Jadi itu benar-benar shock buat aku dari segi akademik. Nah, waktu itu aku sempat seperti teman-teman yang merantau lainnya gitu. Pasti ketika masuk kuliah pertama kali ada proses adaptasi, terutama untuk berkenalan, terus untuk memahami gimana sistem belajar di kuliah, terus gimana cara memahaminya, terus dengan berbagai kan kalau kuliah tuh pertama kali masuk langsung pelajaran ya, nggak ada kayak jam kosongnya gitu kan, nggak ada, langsung pelajaran, terus langsung kita ada tugas dan lain-lain gitu. Terus mau nggak mau harus langsung berkenalan sama teman-teman gitu. Kalau di situ sih aku sebenarnya nggak merasa masalah sih, karena aku kayaknya seingat aku sih ya, kayaknya waktu itu aku langsung punya temen gitu sih waktu TPB. Tapi yang jadi tantangan tuh adalah aku nggak paham gitu materi yang diajarkan. Kayak waktu masuk kuliah tuh aku duduk nyatet tapi tuh kosong gitu, nggak masuk gitu, pelajarannya tuh ke aku nggak masuk. Udah latihan soal tapi nggak paham, udah baca-baca buku soal tapi tuh nggak paham gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah di SITH Rekayasa angkatan aku tuh ada teman-teman yang berinisiatif untuk bikin grup belajar gitu. Jadi kita belajar satu angkatan, belajar matematika, belajar fisika gitu. Dan aku bersyukur sih ada teman-teman yang berinisiatif itu, akhirnya aku gabung ke grup belajar itu dan belajar bareng-bareng. Meskipun sebenarnya tipe belajar bareng-bareng untuk matematika atau fisika sebenarnya kurang cocok buat aku, karena hal yang belum aku ketahui itu kadang beda sama orang lain gitu. Tapi itu cukup membantu sih untuk punya teman-teman. Aku jadi merasa ternyata nggak aku sendiri nih yang belum paham, ternyata teman-teman yang lain juga belum paham kok. Jadi nggak usah khawatir untuk bertanya, nggak usah khawatir untuk merasa tidak mampu gitu, maksudnya ya. Nggak perlu minder, nggak perlu kayak gitu. Jadi aku bersyukur ada grup belajar itu, akhirnya bisa belajar bareng. Nah, tapi semester 1 selesai ternyata IP aku di bawah 3. Waktu itu aku kayak sebenarnya aku bersyukur TPB lulus TPB semester 1, jadi nggak ada yang ngulang. Tapi aku agak sedih karena teman-teman aku yang lain itu nilai TPB-nya agak tinggi. Teman-teman aku maksudnya di sini teman-teman dari SMA ya, karena mereka nggak tahu ya, karena anak-anak olimpiade dan anak-anak yang jago gitu. Jadi aku
Jadi mereka ya nggak merasa TPB itu ringan gitu, sedangkan aku sangat kewalahan ketika TPB. Nah, terus masuk ke semester 2, aku pasti udah punya strategi dong waktu masuk semester 2, aku punya apa yang harus aku lakukan, gimana caranya biar lebih baik nilai akademiknya dan lain-lain. Terus ternyata di semester 2 itu malah IP-nya makin turun lagi. Eh, aku di semester 2 tuh pernah di matematika dasar ada UTS yang nilaiku tuh 8 dari 50. Bayangkan ya, 8 dari 50 itu kalau di nilai 100 tuh berarti nilaiku cuma 16 dari 100. Ya Allah, itu sedih banget ya sih, itu kayak nilai kebaikan dosen gitu loh. Padahal aku inget banget aku tuh belajar keras banget untuk matematika dasar itu di semester 2, tapi ternyata hasilnya segitu. Jadi aku waktu itu bersyukur sih dapat dosen yang baik gitu. Waktu kan dipanggil satu-satu ngebagiin hasil UTS-nya. Terus waktu aku maju tuh bapaknya bilang, Afifah kalau ada yang belum tahu nggak apa-apa, langsung datang aja ke ruangan bapak gitu. Terus aku kayak merasa, gitu. Terus aku merenung gitu ya setelah dapat kertas tuh, aku merenung, aku duduk paling atas. BTW kursi waktu TPB itu kan kayak kursi stadion gitu ya, meninggi gitu. Aku duduk paling atas, terus aku kayak diem gitu, lihat nilaiku cuma 8 dari 50. Itu rasanya kayak pengen nangis tapi dalam kelas gitu, jadi ditahan. So kayak ya Allah, aku tuh salah apa? Aku kenapa dapet nilai segini sih? Emang usahaku kurang atau gimana? Kayak gitu. Terus sempat kayak apa aku emang gak pantas ya di ITB kayak gitu. Dan tapi karena ada kalimat waktu tadi ya, bapaknya tuh bilang, Alfa kalau belum tahu langsung tanya aja gitu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk langsung tanya ke bapaknya, apa ini sebenarnya aku salahnya di mana, terus apa sih yang aku kurang pahami gitu. Maksudnya kan sebenarnya kalau dari jawaban yang aku berikan di soal itu harus pasti kan dosennya tahu ya sebenarnya aku tuh kurangnya di mana, aku tuh salah pahamnya di mana gitu, karena aku tuh ngisi penuh tapi tuh salah gitu. Jadi nilai-nilai tadi tuh nilai-nilai kebaikan doang gitu. Terus kayak akhirnya setelah dijelasin sama bapaknya aku tuh kurangnya di mana, aku akhirnya oh ternyata di sini aku kurangnya. Terus meskipun aku sempet aku down banget sih waktu itu karena nilainya segitu dan aku kayak rasanya gelap gitu. Maksudnya kayaknya aku nggak sanggup deh kuliah selesaiin di ITB. Aku sempet langsung bilang ke orang tua aku waktu itu, kayaknya kakak nggak sanggup deh selesaiin kuliah di ITB gitu, soalnya dapetnya segini-segini gitu. Tapi alhamdulillah orang tua aku tuh menyemangati aku, terus percaya kalau aku tuh tetap bisa gitu, dan coba berusaha semaksimal mungkin. Waktu itu aku sempet apa ya, saking stresnya tuh aku sempet sakit yang cukup lama. Dan apa ya, dan sakitnya tuh bukan karena apa ya, karena beban psikologis aja gitu, karena stres dengan itu gitu. Tapi setelah dikuatkan, akhirnya aku bisa bangkit lagi dan untuk mulai belajar lagi, mengurai lagi sebenarnya aku kurangnya di mana sih gitu. Dan alhamdulillah setelah belajar dengan metode yang berbeda lagi, aku akhirnya menemukan oh ternyata aku tuh cara belajarnya kayak gini, oh ternyata aku lebih paham kalau seperti ini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah di waktu UASnya tuh aku dapat nilai yang bagus, jadi keangkat, bahkan aku nggak perlu ngulang mata kuliah itu. Jadi alhamdulillah banget waktu itu. Nah, itu cerita waktu TPB. Ini udah berapa menit nih, cukup panjang ya. Nah, karena pengalaman TPB yang cukup berat buat aku, jadi ketika masuk ke jurusan, aku merasa apa ya, ada perasaan bahagia gitu karena terbebas dari matematika dasar, fisika dasar gitu. Aku seneng karena waktu itu aku masuk jurusan rekayasa pertanian. Aku seneng karena membayangkan di jurusan itu aku akan belajar tentang biologi. Jadi nggak ada lagi lah namanya fisika matematika gitu. Dan ternyata aku salah. Di semester 3 itu aku ada pelajaran namanya matematika rekayasa. Itu kayak belajar matematika tapi yang dibahas itu adalah hal-hal biologis gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak tentang apa sih, predator gitu-gitulah. Di matematika rekayasa itu meskipun namanya matematika, tapi aku merasa sedikit bisa tergambarkan karena hal-hal yang diajarkan di matematika rekayasa itu lebih apa ya, lebih relate dan lebih bisa dipahami gitu buat aku, karena ada kasus-kasus yang biologisnya kayak misalnya predator, serigala dan kelinci kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut aku apa yang aku hitung tuh make sense gitu, beda dibandingkan waktu aku TPB. Jadi dan ternyata itu juga ngaruh dengan
nilai matematika rekayasa yang ternyata lebih bagus daripada nilai matematika dasar. Itu sih waktu itu. Sebenarnya sih singkatnya ya, setelah aku melewati tahap TPB menurut aku sangat berat itu, buat aku TPB itu sangat berat. Terus akhirnya masuk jurusan, aku merasa aku mulai bisa mengenali diriku sendiri gitu. Mulai bisa memahami tipe belajarku tuh seperti apa, dan akhirnya bisa menyesuaikan gitu. Meskipun sebenarnya aku masuk di jurusan rekayasa pertanian itu aku nggak benar-benar terbebas dari fisika ataupun matematika ya, karena di jurusan aku tuh juga ada pelajaran-pelajaran yang membutuhkan fisika dan membutuhkan matematika, tapi karena mindset aku tuh udah berubah gitu, karena aku udah bahagia duluan masuk jurusan, akhirnya sesusah apapun tuh bisa terlewati gitu, dan alhamdulillah aku bisa lulus tepat waktu. Hal yang menyenangkan selama kuliah di ITB sih menurut aku sebenarnya adalah kegiatan kemahasiswaannya atau organisasinya, unit-unitnya gitu. Karena waktu TPB tuh saat aku merasa gelap dengan beban akademik itu, aku menemukan unit-unit yang buat aku bisa rilis stres aku gitu, lewat unit-unit, terus lewat kegiatan kepanitiaan gitu. Aku bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai jurusan, dari berbagai fakultas, dan senang rasanya bisa berkenalan dengan teman-teman baru, dari jurusan baru, dan belajar banyak hal baru sih di unit-unit itu gitu, yang di luar dari akademik. Itu sih sebenarnya salah satu hal yang menyenangkan buat aku selama kuliah di ITB. Nah, buat teman-teman yang pengen aku bahas ITB lebih lanjut, boleh dong tulis di kolom komentar kalian pengen aku ceritain tentang apa, pengen bahas bagian apa dari ITB. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.